orang yang berkata bahwa saya dan kawan-kawan itu belum legowo keluar dari KPK, dia salah besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam integritas, anti korupsi. Baik, kali ini saya membicarakan terkait dengan banyak kawan-kawan di luar yang bertanya kenapa kok terus saya dan teman-teman tetap berbicara terkait dengan masalah isu anti korupsi. Memang belakangan setelah disingkirkan, saya pakai katanya disingkirkan aja deh, lebih pas, faktanya memang begitu ya. Disingkirkan dari KPK, saya dan kawan-kawan tetap pada posisi fokus untuk membicarakan isu-isu anti korupsi. Beberapa kali saya bercerita bahwa isu anti korupsi ini isu penting ya. Dan saya kira saya berharap semua elemen masyarakat fokus dengan masalah ini. Karena dampaknya ke kita semua. Saya dan kawan-kawan yang disingkirkan dari KPK ini orang yang mempunyai pengetahuan, punya pengalaman dan pemahaman yang memadai terkait dengan isu anti korupsi. Oleh karena itu, tentunya kalau masyarakat saja diharapkan ikut memberikan perhatian dengan isu anti korupsi, masa kami tidak gitu ya. Justru ketika saya dan kawan-kawan tentunya, paling tidak saya ketika keluar dari KPK, maka saya tetap menggunakan setiap kesempatan dan waktu yang saya miliki untuk membicarakan dan memberikan perhatian mengenai isu anti korupsi. Di antaranya ini, di channel saya ini, saya juga ingin terus berbicara, baik itu memberikan informasi, memberikan edukasi tentang hal-hal tertentu yang saya ketahui, yang saya pahami, yang saya punya keahlian di situ, terkait dengan masalah anti korupsi dan penegakan hukum. Pak, ini Pak, di media sosial kan lagi banyak buzzer itu Pak, nyirin-nyirin Pak Novel belum legowo keluar dari KPK. Memang saya memahami ya, tentunya orang-orang yang tidak suka ketika kami bisa bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi, untuk selama ini cukup efektif melakukan upaya penindakan, itu tentu inginnya kami nggak di KPK, kami keluar. Dan bicara terkait dengan pertanyaan tadi, begini, saya dan kawan-kawan keluar dari KPK itu karena disingkirkan dengan proses-proses yang dibuat sedemikian rupa, manipulasi-manipulasi, perbuatan semenang-menang dan lain-lain. Bayangkan, yang berbuat ini adalah oknum-oknum pimpinan KPK. Lembaga penegak hukum yang tugasnya memberantas korupsi. Bukan perusahaan swasta itu. Itu adalah lembaga negara yang melakukan sesuatu untuk kepentingan kita semua, kepentingan negara. Kalau terus kemudian justru yang dilakukan adalah melakukan perbuatan melawan hukum, melakukan perbuatan yang ilegal, atau berbuat sesuatu yang justru tidak sesuai dengan tugasnya untuk memberantas korupsi, masa terus mau dibiarkan? Bayangkan, terkait dengan upaya menyingkirkan saya dan kawan-kawan, yang dilakukan itu adalah menyisipkan peraturan yang kemudian dijadikan jalan untuk menyingkirkan. Itu ditemukan oleh Komnas HAM dan Ombudsman, jelas. Upayanya saya pernah menyampaikan dalam video yang sebelumnya bagaimana upaya tersebut dilakukan. Selain itu, ada dokumen-dokumen yang dibuat dengan tidak benar dan dilakukan dengan backdated. Jadi artinya proses itu yang selama ini banyak dilakukan oleh koruptor, yaitu perbuatan melawan hukum untuk mengambil suatu keuntungan, ini malah dilakukan di KPK. Itu menjadi masalah serius. Jadi bayangkan ketika pimpinan lembaga penegak hukum justru malah berbuat sewenang-wenang, berbuat ilegal, manipulatif, dan kemudian dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk bisa menyingkirkan
tidak peduli dengan peraturan-peraturan. Sudah mendapat temuan dari lembaga-lembaga yang terkait dengan pemeriksaan dan dilakukan investigasi dengan valid, tidak ada bantahan pun terkait dengan hal tersebut, itu kemudian tetap bersikukuh. Artinya itu menjadi masalah yang serius. Terkait dengan tadi yang saya katakan, hasil investigasi dari Ombudsman dan Komnas HAM itu dilakukan dengan detail dan mereka punya bukti-bukti yang sebelumnya kami telah menyerahkan dengan sangat valid. Artinya, kalau memang yang dilakukan atau temuan itu tidak benar, tentu bisa dikonfirmasi dan telah dikonfirmasi bahwa itu benar semua. Kita semua ada baiknya kalau kemudian kalau ada kesempatan, mungkin mahasiswa atau kelompok-kelompok masyarakat yang fokus terkait dengan masalah ini bisa melakukan atau mempelajari hasil temuan dari Ombudsman dan Komnas HAM dan melihat apa saja perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum pimpinan KPK dan pejabat-pejabat terkait untuk berupaya menyingkirkan itu. Seserius itulah yang terjadi. Begitu juga dengan tadi yang upaya yang telah dilakukan oleh Komnas HAM dan Ombudsman itu sebetulnya bersesuaian dengan yang dibuat oleh atau arahan dari Bapak Presiden. Bapak Presiden telah menyampaikan sebenarnya, walaupun kemudian tidak diikuti, ya, tidak diindahkan. Terkait dengan temuan dari Ombudsman dan Komnas HAM, masing-masing dibikinkan rekomendasi dan kemudian disampaikan kepada Presiden. Tentu itu menjadi catatan yang jelas. Itu tidak mungkin dihapus. Fakta-fakta perbuatannya jelas. Tadi yang saya katakan, perbuatan yang sewenang-wenang, melanggar hukum, bahkan perbuatan melanggar HAM itu dilakukan dan banyak poin yang terjadi. Ini sejarah ya, belum pernah terjadi sebelumnya dan ini yang paling parah. Tentunya kita tidak mungkin membiarkan itu. Selain itu, upaya dari pimpinan KPK untuk memberhentikan atau menyingkirkan kami dengan SK pemberhentian, ini dilihat suatu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena di dalamnya dibuat stigma, dibuat persepsi seolah-olah kami adalah bermasalah terkait dengan Pancasila, UUD 45 dan NKRI. Ini masalah yang sangat serius. Saya juga heran ya, kenapa kok bisa-bisanya dibuat stigma. Dan terkait dengan surat atau SK pemberhentian tersebut, kami juga belum melakukan upaya hukum ya. Jadi ini yang hal penting, karena upaya hukum tersebut ada tahapannya. Yang pertama, kami telah menyampaikan keberatan kepada pimpinan KPK, dan kemudian beberapa waktu yang lalu, kami telah menyampaikan banding administrasi kepada atasannya pimpinan KPK. Walaupun pimpinan KPK merasa nggak punya atasan, tapi secara perundang-undangan, pimpinan KPK atasannya adalah Bapak Presiden. Ini yang kami akan segera lakukan. Yang sudah kami lakukan dan kami menunggu waktunya. Apabila nanti kemudian prosesnya seperti apa, upaya selanjutnya adalah tentu ke Peradilan Tata Usaha Negara. Walaupun seharusnya ya, ketika ada perbuatan sewenang-wenang, perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat tertentu kepada masyarakat, kami sebagai masyarakat ya, maka pilihannya adalah dua. Apakah ada pemulihan melalui eksekutif atau kemudian pemulihan melalui peradilan. Melalui eksekutif seharusnya sudah dengan adanya rekomendasi dari Komnas HAM dan Ombudsman, tapi kan tidak diindahkan ya. Maka langkah kedua ini yang seharusnya nggak perlu, tapi kami akan ambil. Tidak mungkin dibiarkan dan kami akan melakukan upaya hukum di peradilan. Terkait dengan hal tersebut, maka tahapan itu belum selesai. Jadi tidak bisa terus kemudian dikatakan kami seperti belum legowo. Lah memang belum selesai. Dan kami tidak pada posisi memaklumi perbuatan sewenang-wenang, perbuatan melanggar hukum, perbuatan melanggar HAM, perbuatan ilegal, atau perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Rasanya tidak masuk akal apabila ada pimpinan pejabat penegak hukum melakukan perbuatan seperti itu, terus kita mau berharap apa sama dia? Ini masalah serius ya, dan ini bukan sedang mengolok-olok, karena fakta semuanya jelas. Selain itu,
selain dari pertimbangan tadi yang pertama, yang kedua adalah faktanya perkara-perkara yang kami tangani dari saya dan kawan-kawan itu belum ada tuh yang berjalan dengan sungguh-sungguh. Lihat contohnya, kasus Bansos contohnya. Kita belum pernah mendengar ada upaya untuk menarik kerugian keuangan negara. Belum juga diusut dengan tuntas. Bahkan pihak yang terlibat langsung pun belum diusut. Terus apakah kita mau ya memaklumi? Ya sudah, enggak apa-apalah, perkaranya ditutup, enggak apa-apa. Kan enggak bisa begitu. Beberapa kasus korupsi besar yang kami tangani juga demikian. Tentunya upaya terus menyampaikan ini adalah kepentingan kita semua dan itu tidak boleh dibiarkan. Karena pejabat itu mestinya bertindak untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingannya sendiri, bukan semaunya sendiri, bukan semenang-menang seperti yang dia kehendaki sendiri. Ini yang poin penting. Dan kasus-kasus lain yang belum terungkap, yang belum ditangani dengan benar, itu juga masih banyak. Adapun seandainya dikatakan bahwa ada salah seorang pejabat DPR yang ditangani, itu kasus yang kami yang temukan dulu. Dan kemudian ditangani sekarang. Jadi bukan karena pimpinan KPK, setelah kami keluar, kemudian mereka baru bisa menunjukkan prestasinya karena selama ini diganggu sama kami. Kebalik, itu perkara yang kami tangani. Dan kemudian baru sekarang berjalan. Jadi belum ada hal baru yang ditangani yang luar biasa. Saya melihat itu sebagai hal yang menjadi perhatian kami juga. Jadi bukan masalah legowo atau tidak legowo. Selain itu, tentunya saya dan kawan-kawan juga prihatin ketika pimpinan KPK sampai dengan sekarang yang dilakukan justru malah menghilangkan value-value yang dibangun selama ini di KPK oleh pimpinan-pimpinan terlebih dahulu. Kami tentunya berharap, atau saya paling tidak, saya berharap KPK ke depan itu betul-betul bisa lebih baik, bukan lebih mundur ya. Kalau KPK value-value terbaiknya justru malah dihilangkan, terus kemudian diganti dengan value-value yang tidak baik atau yang kurang baik, maka saya khawatir ke depan kepercayaan publik juga semakin turun dan ini merugikan kita semua, merugikan kepentingan bangsa dan negara. Karena berantas korupsi itu kepentingan yang sangat mendasar ya. Tadi saya sering mengatakan dalam video-video yang sebelumnya bahwa memberantas korupsi itu berkaitan erat dengan keberhasilan pembangunan dan memajukan negara. Ini yang poin penting. Jadi dengan beberapa hal yang saya sampaikan tadi, saya merasa bahwa orang yang berkata bahwa saya dan kawan-kawan itu belum legowo keluar dari KPK, dia salah besar. Yang pertama, tadi saya katakan perbuatan pimpinan KPK yang sewenang-wenang melanggar hukum, ilegal, dan berbuat yang melanggar HAM, itu tidak pada posisi kami maklumi atau kami anggap wajar. Itu hal penting. Yang kedua, kami tidak pada posisi melihat penanganan kasus yang dilakukan belakangan ini menjadi lebih baik, yang terjadi malah sebaliknya. Yang ketiga, tentunya kami khawatir atau saya khawatir kemudian upaya memberantas korupsi ini apabila dilakukan dengan cara-cara yang tadi saya katakan di depan bermasalah dengan suatu hal yang luar biasa, membuat kepercayaan publik menjadi turun. Jadi ini bukan soal legowo atau tidak legowo, ini soal kepentingan yang tidak boleh diabaikan. Dan tadi jangankan orang-orang yang memahami, masyarakat secara umum pun sangat diperlukan untuk adanya partisipasi publik terkait dengan upaya memberantas korupsi. Kalau terus kemudian kita memaklumi ada upaya-upaya melanggar hukum, semenang-menang dan lain-lain, maka yang terjadi adalah kerusakan. Saya kira sesederhana itu, dan ini hal penting. Kami atau saya dan kawan-kawan tentunya tidak akan membiarkan atau berdiam diri terkait dengan masalah penyimpangan dalam pemberantasan korupsi. Jadi itu yang akan dilakukan. Jadi jangan khawatir, perhatian terkait dengan isu pemberantasan korupsi akan tetap dilakukan dan menjadi hal yang penting. Dan semoga ini juga meluas kepada seluruh elemen masyarakat untuk mau perhatian dengan hal yang sangat penting ini.
Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Salam integritas anti korupsi.